sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, menjaga kesehatan itu bukan cuma sekali aja, tapi harus benar-benar dijalanin. Karena yang sering terjadi, kita tahu udah diperbaiki, tapi kita ulangin lagi. Itu sama aja pengulangan kasus. Namanya Rizka. Awalnya dia iseng-iseng cek kesehatan. Hasilnya gula darahnya tinggi. Saat itu penglihatannya buram, sering haus, cepet capek. Usut punya usut nih, pola hidupnya emang gak sehat. Tiap hari makanan minumannya manis-manis. Belum lagi kalau malam ada aja yang dimakan. Olahraga gak pernah. Pengen sehat tapi males, mimpi kali ya. Sempet dia berubah. Rajin jalan kaki, jaga makan. Lama-kelamaan malah balik lagi ke kebiasaan lama. Ibaratnya nih, udah tahu knalpot panas, malah dideketin. Bapak Ibu, saya cuma ngingetin. Kesehatan itu dijaga. Yang berbahaya itu bukan cuma penyakitnya. Saat kita sudah tahu, tapi tetap diulangin. Yuk, mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut Bang Coki Sitohang. Hai pemirsa, ketemu lagi di Go Healthy bareng saya. Barusan mendahului di depan adalah Bang Rahman Afri, rekan saya, yang sudah mengingatkan bukan hanya Anda tapi saya juga, bahwa sehat bukan hanya hari ini, tapi besok, lusa, dan seterusnya. Ada kata konsistensi yang mesti kita jaga. Mari kita sehat setiap hari. Narasumber kami di sebelah saya, nanti saya buka identitasnya. Jangan-jangan Anda mengikuti lagi akun media sosialnya. Dua praktisi kesehatan, ada Mbak Preti dan Bang Paidon akan ngobrol bersama kami, berbagi info kesehatan yang real dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita mulai dengan info sehat berikut ini. Masih suka nganggep remeh soal kurang tidur? Biasa aja, masih muda, aman itu. Sampai kemudian di beberapa area tubuh kita mengalami sakit yang makin parah. Terutama buat Anda, pasien diabetes. Mbak Preti. Memang betul ya, kurang tidur ini bisa memperparah nyeri kaki pada pasien diabetes. Karena pada dasarnya ketika kita kurang tidur, otak ini menjadi lebih aktif dan sensitif terhadap rangsangan. Ambang nyeri jadi menurun. Jadi rasa nyeri ini bisa terjadi lebih intens. Kalau pada pasien diabetes yang sudah mengalami neuropati, maka rasa sakit seperti kesemutan, baal, panas, dingin, terbakar, cenut-cenut, cekat-cekit gitu ya. Ini akan terasa lebih parah pada saat kita mengalami kurang tidur. Tapi gak hanya itu saja. Kurang tidur sendiri memicu tubuh menghasilkan hormon kortisol yang lebih tinggi. Sehingga saraf kaki pulihnya menjadi kurang baik. Itu satu. Lalu yang kedua, hormon kortisol ini akan memperparah kadar gula darah di dalam tubuh. Jadi ini semacam lingkaran setan. Kurang tidurnya sendiri menyebabkan rasa nyeri lebih intens. Rasa nyeri yang lebih intens membuat tidur semakin sulit. Balik lagi nanti, rasa nyerinya semakin intens. Balik lagi, akhirnya nanti semakin sulit tidur. Tapi di luar dari lingkaran itu ya, kurang tidurnya sendiri juga dapat memicu lonjakan gula darah. Jadi permasalahan kurang tidur pada pasien diabetes ini harus bisa diatasi. Caranya adalah dengan kontrol gula darah sebaik mungkin. Mbak Rizka Avientra ini narasumber saya, pemirsa kenalin. Ngalamin juga yang tadi dijelasin sama Mbak Preti. Iya betul, ngalamin banget. Akarnya, awal masalahnya gula darah tinggi? Iya. Oke, kita mau bahas itu loh hari ini, makanya ngundang Mbak Rizka juga. Terima kasih ya udah datang.
Apalagi Mbak Rizka ini terkenal atau dikenal paling enggak oleh kalangan tertentu sering membagi konten edukasi ya. Iya betul. Terutama soal diabetes. Iya. Karena Mbak Rizka mengalami itu. Iya. Nah, saya pengen tahu cerita awalnya. Kamu ketahuan punya diabetes kapan dan di mana? Awalnya kena diabetes itu 3 tahun yang lalu ya. Itu aku iseng-iseng aja lagi ke posyandu, cek gula darah, ternyata gula darah aku sampai 240, itu gula darah puasa. Oke. Terus besoknya aku cek lagi, ternyata gula darah aku itu posisinya lagi habis makan, gula darah aku itu hampir 400-an lebih. Secara psikologis kamu nangkepnya kaget nggak? Wah, hah, gula darah saya? Atau sudah menduga karena ada gejala tertentu sebelumnya? Enggak ada dugaan, karena enggak kerasa ya gejalanya itu ya cuman sekedar mudah capek atau mudah haus gitu-gitu doang sih. Coba kita daftarin satu-satu ya gejala yang dirasakan saat itu. Tadi kan ada katanya mudah capek tuh. Ada sering mudah ngantuk? Mudah ngaduk iya. Iya, mudah lapar. Mudah lapar juga iya. Cepet haus. Sering buang air kecil di malam hari ada? Iya. Nah, gitu. berarti sebenarnya gejala khas dari diabetesnya sudah dialami saat itu. Oke, terus waktu itu apa yang dilakukan oleh Rizka selanjutnya? Ada obat-obatan dari dokter yang kamu rutin konsumsi saat itu? Awalnya pas lagi di puskes itu tadi, itu aku udah dikasih obat, udah disuruh rutin minum obat tiap hari iya. Dan dikasih kamu metformin. nurut sama dokter? Iya, tapi sebulan itu doang sih. Abis itu aku nggak minum obat lagi. Kenapa? Karena emang kekurangan ilmu ya, jadi aku ketakutan akan obat itu katanya banyak yang bilang ke ginjal ya. Sumbernya dari mana kamu dapat informasi bahwa minum obat itu nanti bisa mencelakai ginjal kamu? Penasaran saya. Banyak di komen-komen paling ya, kayak di komen TikTok, komen itu. Jadi karena emang dulu aku salah karena jadi memutuskan obat itu secara tiba-tiba, nggak ada kontrol ke dokter, nggak ada. Jadi langsung main putusin nggak mau minum obat lagi aja gitu. iya. Dari ceritamu tadi Mbak Rizka, per hari ini kita ngobrol, apa yang masih kamu rasakan mengganggu di tubuh kamu gara-gara gula darah yang belum terkendali? Itu paling sakit kaki ya, sering senat-senut gitu, kayak ditusuk-tusuk di kaki. Kaki yang dimaksud? Di atau- telapak kaki ya. Oh, terus apa lagi? Terus kalau gula darahku lagi tinggi, aku ngerasa kayak pusing berat di kepala juga. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya kadar gula darah kamu tuh belum stabil, itu satu. Makanya gejala-gejala yang dirasakan masih tetap ada. Dan per hari ini juga kita izin buka ya hasil pemeriksaan kesehatan tadi, kita sama-sama lihat, cek gula darahnya, ya ini gula darah sewaktunya masih cakep nih, 102 nih. Cuma tadi catatannya dari Rizka adalah kalau misal makannya lagi gak benar, tetap gula darahnya melonjak tinggi ya, bisa sampai 300 ya. Padahal kita pengennya kalau bisa kamu tetap segini terus. Paham ya? Itu satu. Lalu yang kedua adalah kalau kita lihat asam uratnya ini mulai tinggi juga, 6,3. Pada perempuan sebaiknya di bawah 6. Nah, perlu dipahami Rizka, kalau gula darah kamu semakin tinggi, semakin nggak stabil, ini akan mengganggu fungsi ginjal dalam membuang asam urat. Ada kaitannya itu dua-duanya. Iya. Lalu yang ketiga adalah kolesterolnya pun tinggi. Kolesterol yang normal ini sebaiknya di bawah 200. Nah, pada Rizka ini sudah di angka 215. Jadi harus ada upaya tambahan nih yang Rizka lakukan biar kadar gula darahnya tetap stabil, asam uratnya turun, dan kolesterolnya juga terkontrol. Jangan pernah berpikiran copot obat dulu. Ya, jadi obatnya kita sarankan untuk dikonsumsi. Nanti kalau mau ngurangin, datang ke dokternya diskusi karena beliau yang ahli. Sambil belajar pola hidup sehat. Nah, kalau pola hidup sehatnya kan mungkin dietnya juga masih suka tiba-tiba nggak pakai karbo lah, apalah, nggak begitu. Pola hidup sehat itu adalah memilih karbohidrat yang sehat, beras merah, ubi, singkong, kemudian menu makanan yang enak nggak digoreng. Nah, kemudian setelah itu kita bisa melakukan upaya tambahan dengan menggunakan namanya teknologi laser. Nah, teknologi laser ini bekerja di pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah kita kan ada di sekujur tubuh nih. Pembuluh darah, nanti isi gula itu kan mengalir di dalam pembuluh darah. Nah, ada masalah di dalam pembuluh darah ini, yaitu di darah itu, yang menyebabkan gula darah naik, yang mungkin selama ini nggak kebayang sama Rizka. Yang pertama saya mau ngasih lihat adalah terjadinya penggumpalan darah. Sehingga apa? Sehingga
si darah itu tidak bisa dihantar ke organ-organ di tubuh kita. Begitu masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil kayak ranting pohon, dia nggak bisa masuk tuh, nyangkut. Jadi sepertinya gula darah itu berputar-putar saja, nggak bisa dipakai. Dengan demikian gula darah kayak yang tinggi. Padahal sebetulnya gara-gara pilihan makanan yang kurang tepat. Nah, dengan bantuan teknologi laser, maka yang terjadi penggumpalan darah ini terurai. Kemudian apa? Kolesterol juga bisa dihantar ke organ-organ target, asam urat yang kelebihan bisa dibuang, kemudian gula darah bisa dipakai, sehingga apa? Sehingga Rizka dan pemirsa sekalian di rumah bisa merasakan gula darah yang lebih terkontrol dan energi yang lebih tinggi, ya. Sehingga dan juga membantu mengurangi peluang terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Ingat, Tuhan Yang Maha Kuasa sudah kasih kita tubuh untuk kita pelihara, tugas kita memeliharanya. Di sini saya ingin memberikan solusi berdasarkan dengan keluhan yang dialami oleh Rizka. Pertama adalah mudah capek, gak berenergi, rasanya tubuh itu gak bertenaga, gampang ngantuk. Nah, ini khas sekali nih pada pasien diabetes. Kenapa sih seringkali pasien diabetes merasakan demikian? Ya karena tadi Bang Paidon sudah jelaskan, gulanya kejebak di pembuluh darah, gak bisa masuk, gak bisa diolah oleh sel tubuh. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, kompor energi ini kerjanya ditingkatkan. Sehingga gula yang tadinya terjebak di pembuluh darah, ini perlahan dirubah menjadi ATP, molekul pembawa energi. Jadi pada saat nanti Rizka pakai secara rutin, rasanya adalah tubuh kembali bertenaga. Tapi pada waktu bersamaan gula darah, kolesterol, dan asam urat ini dibakar secara bertahap. Jadinya angkanya lebih stabil. Nah, kalau Rizka lihat nih di belakang ada ekstensi ya yang dimasukkan ke dalam rongga hidung, itu bernama intranasal. Sama-sama ngeluarin sinar laser, tapi fokusnya adalah ke aliran darah ke area kepala. Nah, ini bisa membantu Rizka agar terkurangi rasa sakit kepalanya, biar gak pusing-pusing lagi, mencegah serangan stroke, mencegah demensia, mencegah vertigo, bisa membantu mengatasi sakit kepala, migrain maupun sinusitis. Terlebih lagi ini bisa membuat kulit juga tampak lebih cerah, organ indera penglihatan juga terjaga dengan lebih baik, karena biasanya pada pasien diabetes yang sudah menahun, yang ditakutkannya adalah kebutaan, kerusakan retina. Nah, oleh sebab itu, sudah saatnya nih Rizka dan pemirsa di rumah yang punya keluhan sama seperti Rizka. Ada gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Jangan tunggu nanti-nanti. Dari sekarang upayakan teknologi laser karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Namanya AccuLaser ini Mbak Rizka. Seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri. AccuLaser ini pemirsa akan bantu tubuh Anda untuk mengendalikan diabetes, masalahnya beliau. Bisa jadi masalah Anda juga. Kemudian hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Ini akan dibantu dikendalikan. Karena semuanya ada kaitan dengan masalah darah dan pembuluh darah. Sehingga jika Anda dan saya menggunakan AccuLaser secara rutin konsisten, maka kita punya peluang ya untuk terhindar dari penyakit komplikasi yang berbahaya. Serangan jantung, gagal ginjal, stroke. Banyak yang anak-anak muda sekarang Mbak Rizka ya, umur-umur 30, bahkan di bawah 30 sudah kena penyakit komplikasi. Ini waktunya Anda menghubungi nomor yang muncul di layar kaca. Jangan sungkan, ini nomornya Gogomol resmi. Anda bisa kontak untuk mendapatkan AccuLaser. Jika dihitung-hitung, cukup menyisihkan Rp20.000 per hari, maka Anda sudah bisa membeli teknologi kesehatan tingkat tinggi ini. Untuk investasi Anda di masa depan, pasti menolong produktivitas Anda juga. Kalau Anda mampir ke cafe showroom Gogomol, main-main ke daerah Alam Sutra, Kota Tangerang, Anda juga bisa mendapatkan edukasi yang lengkap mengenai teknologi ini. Silakan pemirsa, kontak kami dan dapatkan AccuLaser. Segera gunakan untuk mengatasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum Bapak Ibu calon jamaah haji. Senang sekali rasanya sebentar lagi ibadah yang dinanti-nantikan bisa segera dilakukan. Tapi jangan sampai lengah ya Bapak dan Ibu. Tetap jaga kesehatannya, jangan sampai sakit. Nanti jadi gagal berangkat hajinya. Ayo, segera gunakan AccuLaser untuk membantu meningkatkan kualitas darah Anda dan juga minum suplemen Evo Life AS10 supaya kesehatan organ tubuh Anda semakin optimal. Tubuh sehat,
ibadah pun lancar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kami masih ngomongin soal diabetes dan juga kondisi pasiennya. Seperti halnya narasumber kami, Mbak Rizka di sini. Mbak Rizka atau pemirsa dengan diabetes, apakah rutin melakukan latihan mandiri? Yang sederhana aja, simpel-simpel. Seperti yang diajarin Bang Paidon berikut ini, di Solusi Sehat. Jadi ini adalah aktivitas tambahan untuk membantu mengurangi nyeri pada pasien diabetes, khususnya pada bagian pergelangan kaki ke bawah. Ini adalah latihan tambahan. Latihan utamanya adalah aktivitas kardiovaskuler, naik sepeda dan atau jalan kaki atau berenang, plus latihan beban untuk membantu kontrol gula darah. Nah, latihan ini membantu untuk stretching ya, kemudian membantu untuk supaya lebih lentur di pergelangan kaki sehingga sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Caranya sederhana, kita duduk seperti ini ya. Kemudian nanti kakinya itu diputar ke arah luar, ya seperti ini. Kakinya diputar ke arah luar 10 kali, ya, yang kiri juga boleh 10 kali. Nanti kita lakukan bersamaan seperti ini misalnya. Keluar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian diputar balik latihannya diputar ke arah dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika Anda melakukan latihan ini, Anda akan merasakan otot di sini namanya tibialis ya, di sebelah tulang kering, itu berkontraksi dan juga otot di betis berkontraksi. Ini membantu untuk meningkatkan sirkulasi, walaupun kelihatannya sederhana. Anda juga bisa menambahkan latihannya dengan bergerak seperti ini ke kiri dan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, di sini terasa 7, 8, 9, 10. Ini dilakukan masing-masing 10 kali, nanti ulangi 4 set. Demikian Bang Coki, mudah-mudahan bermanfaat. Mbak Rizka, latihannya gimana sehari-hari di rumah? Kan Mbak tahu dong, sebagai pasien diabetes, pola hidup yang mesti dijaga salah satunya adalah rajin berolahraga. Iya betul. Tapi biasanya aku cuman jalan kaki sih. Jalan kaki. Berapa kilo? 30? Bisa 5 kilo. 30 kilo. 5 kilo, lumayan dong. Iya. Bahkan bukan ada keluhan nyeri di telapak kaki atau kaki, di alasnya gitu kan. Ketika lagi sakit, nyeri itu, dipaksain tetap jalan olahraga? Kalau lagi rajin jalan kaki, alhamdulillah nyeri kakinya itu nggak ada. Nah, tapi karena justru sirkulasi darahnya bagus. Iya. Justru pas gak jalan baru mulai timbul kan.
Kita coba flashback ya ke belakang ya. Kan Rizka ini mengalami diabetes tipe 2 di usia yang boleh saya bilang terbilang muda. Di usia 28 tahun ya ketahuan pertama kali. Tapi kan 28 aja gula darahnya udah sampai 400. Jadi kemungkinan besar mungkin tahun-tahun sebelumnya gula darahnya udah mulai tinggi. Memangnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi tuh kalau menurut Rizka tuh kenapa sih? Ya itu karena emang pola hidup aku aja sih yang sebelumnya emang sering minum minuman manis, sering minum boba gitu kan, makan martabak itu bisa sampai 1 loyang. Hah? Apa? Iya. Martabak apa? Martabak manis 1 Iya, loyang? aku ngerasa waktu itu kalau ketika aku makan manis tuh kayak berasa bahagia gitu loh. Wow, Karena aku euforia. ngerasa itu abis dari aku lahiran. Karena mungkin aku stres ya, jadi Iya, kayak paham. Sempat kayak baby blues juga ya pada baby saat blues, lahiran. iya. Oke, terus habis itu aku pokoknya aku ke makanan semua kayak pengen makan manis, minum-minuman. jadi memang dirimu mengakui ya dulunya suka mamin manis ya, minuman kekinian macam boba-boba. Kalau makan manis juga berlebihan gitu. Dan itu cukup sering dilakukan oleh Rizka saat itu. Cukup sering sih, semenjak lulus dari sekolah itu ya. Karena kan ngerasa punya duit, jadi apa aja dibeli. Oke, dari makan udah, minum udah. Kalau tidur gimana dulunya? Tidurnya juga berantakan, sering ini. Apalagi kan habis lahiran sering begadang. Ya berantakan. Olahraga dulu dijalanin atau enggak? Enggak pernah. Oke. Pernah ngejalanin olahraga setelah kena diabetes aja. Oh gitu? Iya. Oke, baiklah. Kalau stres tadi sudah diakui ya, memang pada saat melahirkan tentu nih berat lah ya buat seorang perempuan. Saya yakin nggak cuma Rizka aja yang menghadapi itu sendirian. Saya juga pernah ngelaluin itu. Banyak juga perempuan yang masih muda juga ngalamin hal yang sama. Ya memang. Nah, masalahnya itu akan lebih diperparah kalau kita punya gula darah yang tinggi. Mbak Rizka, ada yang mau ditanyakan soal teknologi laser yang bisa menolong kamu dalam kondisi kamu mengalami diabetes sekarang? Untuk penggunaannya ini bisa digunakan setiap hari atau gimana ya? Oke. Ini bukan bisa, malah sebaiknya digunakan Digunakan setiap hari 2 kali sehari. 2 kali, Mbak. Oh itu berapa lama pakainya? Nah, itu durasinya kita bisa sesuaikan 15 menit atau 30 menit atau 45 menit, 60 menit. Itu ada pilihannya. Oh berarti nggak mesti seharian dipakai terus Nggak gitu mesti ya? seharian. Jadi saya mau jelasin ulang sama Rizka, mungkin gambaran awalnya teknologi laser kerjanya seperti apa ya. Jadi seperti perangkat, tadi mungkin Rizka udah lihat di pergelangannya Bang Coki ya. Ditaruh di pergelangan, dipakai seperti orang mengenakan jam. Nanti dari titik-titik laser di perangkat tersebut itu keluar sinar laser. Nah, sinar laser ini didesain sedemikian rupa sehingga ada di area arteri radialis dan urnaris. Nah, ketika dikenakan, laser ini masuk ke dalam pembuluh darah, tapi tidak akan melukai karena memang desainnya adalah low level laser terapi. Jadi titik-titiknya titik akupunktur yang ada pada perikardium atau tanda dengan PC, kemudian heart atau HT, dan kemudian LU atau paru-paru. Jadi ketika dipakai, kombinasi antara pengenaan titik akupunktur dan teknologi laser ini memberikan dampak yang optimal. Jadi energi kita bisa menjadi lebih naik. Nah, ketika Rizka dan pemirsa semua nanti mengenakan teknologi laser ini, si laser itu tembus ke dalam. Tembus ke dalam dan dia membantu mempengaruhi pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan untuk memproduksi molekul yang namanya oksidanitrit atau nitric oxide. Walaupun diproduksinya di pergelangan tangan, tapi oksidanitritnya beredar di seluruh tubuh. Dampaknya apa? Dampaknya yang pertama sekali terasa adalah membantu mengontrol tekanan darah. Jadi dengan penggunaan teknologi laser yang tinggal pakai aja, Anda bisa mendapatkan dampak kesehatan yang lebih baik. Ya. Rizka sekarang masih muda, ya mungkin pemirsa juga Anda yang nonton kebetulan masih muda atau punya anak yang seusia Rizka nih Bapak Ibu. Mbak Rizka usia 31 tahun, mungkin Bapak Ibu ada yang putra atau putrinya umur 31 tahun juga yang punya masalah yang sama dengan Rizka. Ayo kita sarankan penggunaan teknologi laser. Kenapa? Karena kita semua tahu kita pasti menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi kalau bisa mati muda di usia tua. Caranya gimana? Caranya dengan menjalankan pola hidup sehat. Kemudian kalau memang udah punya masalah, ikuti nasihat dokter, makan obatnya. Olahraga, dan tentu pakai teknologi laser. Kapan? Sekarang juga. Nah, di sini saya ingin mengajak Rizka dan pemirsa, yuk kita manfaatkan teknologi. Jadi, kalau berbicara laser, ini ada 3 warna sinar terapi. Ada laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Si sinar kuning ini memberikan efek relaksasi. Jadi, membuat diri kita lebih tenang. Dipakainya sehari 2 kali.
Pas pagi dipakai, tubuh menghasilkan hormon serotonin. Nah, hormon ini akan membantu Rizka terasa tubuhnya lebih bersemangat. Biar gak lemesan, biar gak gampang capek, biar hawanya gak bawaannya mau tidur mulu gitu. Tapi di saat bersamaan ketika teknologi laser ini dipakai di malam hari, nantinya tubuh diajak untuk menghasilkan hormon melatonin dalam jumlah yang cukup. Sehingga nanti tubuh bisa masuk ke fase deep sleep. Proses metabolisme, pengaturan hormon, pertumbuhan jaringan-jaringan baru, menggantikan jaringan yang lama yang sudah sakit, ini bisa berjalan secara optimal. Jadi, Priska dan pemirsa, karena udah tahu nih kita semua butuh ya teknologi laser sebagai upaya tambahan untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah, tapi kalau tahu aja gak akan cukup. Apalah arti tahu tanpa tindakan. Jadi Rizka, yuk bertindak. Sekarang juga pemirsa juga sama, take action, terapkan pola hidup sehat dan pakai teknologi laser sekarang juga. Apakah siap Mbak Rizka untuk mengupayakan penggunaan teknologi laser demi kesehatanmu? Bisa dicoba. Salam sehat ya Mbak. Iya. Salam juga untuk suami, karena nanti alat ini bisa dipakai berdua gantian dengan suamimu. Iya. Ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih Mbak, terima kasih Mbak Preti, Bang Paidon untuk edukasinya hari ini. Gunakan AccuLaser seperti yang saya pakai ini. Tidak perlu menunggu sakit atau pre-diabetes atau kena diabetes dulu untuk pakai AccuLaser. Karena banyak dari kami yang menggunakannya sebagai upaya pencegahan. Mengendalikan gula darah, mengendalikan tensi yang tinggi, kolesterol dan juga asam urat yang tinggi. Dapatkan di Gogomall. Saya sarankan Mbak Rizka sebagai warga tetangga DKI untuk datang ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutera, Kota Tangerang. Atau Anda bisa menelepon langsung saat ini juga persiapan untuk menelepon Gogomall di nomor yang muncul di layar kaca. Untuk pesan AccuLaser. Dan dapatkan juga program cicilannya 12 bulan, bunganya 0% pakai Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Nggak ada alasan untuk menghindar demi kesehatan Anda dan keluarga Anda. Ingat, Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi sebaiknya telepon kami atau kunjungi cafe showroom di Alam Sutera, Kota Tangerang. Segera gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Sampai jumpa. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.